Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada sore hari ini kita kembali akan menikmati kebenaran firman Tuhan lewat ibadah kita. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, untuk segala anugerah dan kasih sayang-Mu bagi kami. Kami bersyukur kalau pada sore ini Kau berikan kesempatan bagi kami untuk kembali boleh belajar dari Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan kiranya menolong kami dan juga memberkati kami semua. Berkati firman-Mu, berkati setiap penjelasan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, berkatilah juga hamba-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, akhirnya permuliakanlah nama-Mu melalui pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan belajar satu topik, bercahaya bagaikan bintang. Bercahaya bagaikan bintang. Mari kita buka kitab kita dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bercahaya bagaikan bintang. Tuhan Yesus di dalam Matius yang ke-5 ayat 14 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Itu dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Artinya apa? Bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu dituntut untuk boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Nah, ini juga yang akan kita pelajari pada sore ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus itu boleh benar-benar menjadi terang, bercahaya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bercahaya bagaikan bintang-bintang itu? Nah, ibu yang dikasihi Tuhan, saya lihat di sini yang pertama adalah kita harus sudah menerima anugerah keselamatan itu. Kita harus sudah jelas menerima anugerah keselamatan itu. Di dalam ayat 12 tadi dikatakan, demikian ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, dan seterusnya. Di dalam terjemahan lain, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab itu, saudara-saudara yang tercinta, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya pada waktu saya berada di tengah-tengah kalian, maka lebih-lebih sekarang pada waktu berjauhan, hendaklah kalian tetap taat kepada saya. Kalian sudah diselamatkan oleh Allah.
kalian sudah diselamatkan oleh Allah. Nah, ini hal yang pertama, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Yang penting bagi kita, bagaimana supaya kita bisa bercahaya bagaikan bintang itu. Artinya apa? Orang yang belum menerima anugerah keselamatan itu, dia adalah kegelapan itu. Dia hidup di dalam kegelapan, bahkan dia adalah kegelapan itu. Nah, maka hal yang utama sekali supaya kita bisa bercahaya bagaikan bintang itu, harus sudah jelas ini. Ini satu hal yang dasar di dalam kehidupan kita, bahwa keselamatan itu bukan sesuatu yang mudah-mudahan, tetapi sesuatu yang pasti yang sudah ada dalam kehidupan kita. Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu adalah anugerah. Itu pemberian cuma-cuma dari Allah. Pemberian Allah kepada manusia yang sebenarnya manusia itu tidak memiliki kelayakan untuk menerimanya. Tetapi itulah anugerah, tanpa ada sesuatu di dalam diri manusia itu yang kemudian membuat dia layak menerima anugerah itu. Kita hanya menerimanya melalui iman kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Jadi hal yang mendasar, ibu yang dikasihi Tuhan, pastikan diri kita semua sudah memiliki anugerah keselamatan itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa bercahaya bagaikan bintang itu? Nah, harus hidup di dalam keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Artinya apa, ibu yang dikasihi Tuhan? Tidak cukup hanya aku sudah menerima Yesus, aku sudah memiliki keselamatan, Yesus sudah ada dalam diriku, Yesus yang adalah terang dunia itu sekarang sudah ada dalam diriku, maka aku pun secara otomatis akan menjadi terang. Tidak, ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tidak. Ada yang berikutnya dikatakan dari bagian firman Tuhan ini yang kita baca ini. Setelah keselamatan itu ada di dalam diri kita, atau setelah Yesus yang adalah terang dunia yang sesungguhnya itu ada dalam diri kita, maka berikutnya, ibu yang dikasihi Tuhan, adalah bagaimana kita hidup di dalam keselamatan itu. Di ayat 12 tadi dipakai kata kerjakan keselamatan itu. Ya, sekali lagi saya baca, dikatakan di sana tadi. Nah, ya di ayat yang ke-12, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, ayat ini tidak sedang mengatakan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan bahwa keselamatan itu sesuatu yang kita usahakan. Bukan. Tadi sudah saya katakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Tetapi bagian kedua ini, bagaimana saya dan ibu-ibu hidup di dalam keselamatan yang sudah kita terima itu. Ya. Bagaimana saya hidup di dalam keselamatan itu, bagaimana saya mengerjakan keselamatan itu, bagaimana keselamatan itu efektif di dalam kehidupan saya. Nah, itulah bagian yang kedua mau kita lihat di sini. Maka mari kita lihat bagaimana kita bisa hidup bagaikan bintang itu, bercahaya bagaikan bintang itu, harus hidup di dalam keselamatan itu, mengaktualisasikan keselamatan itu di dalam seluruh hidup kita. Nah, caranya bagaimana? Nah, pertama harus hidup dalam kepatuhan kepada perintah atau firman Tuhan. Di ayat 16 dikatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan. Nah, kata sambil di sini bukan mengatakan sambil lalu dikerjakan, tapi ini mengatakan bahwa kita harus hidup di dalam firman itu, berpegang kokoh di dalam firman itu. Firman Allah yang adalah kebenaran itu harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Nah, maka kita lihat nanti di sana dalam firman Tuhan itu ada anjuran-anjuran yang harus kita lakukan. Ada larangan-larangan yang harus kita hindari. Ya. Maka hidup di dalam firman Tuhan, berpegang ya kepada firman kehidupan itu adalah tanda kita hidup di dalam keselamatan itu. Maka tentu firman itu akan merubah kehidupan kita. Firman itu akan membuat kita semakin bercahaya, semakin terang di dalam kehidupan kita. Firman Allah akan merubah kehidupan kita, menerangi setiap kehidupan kita, sehingga kita benar-benar bisa bercahaya. Baik dari segi perkataan kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan.
firman Tuhan akan membuat kata-kata kita itu bukan kata-kata yang kemudian membangkitkan emosi. Kata-kata kita menjadi kata-kata berkat, meneguhkan, menguatkan, menolong saudara-saudara kita untuk hidup di dalam firman Tuhan. Nah, jadi hidup atau berpegang kepada firman kehidupan itu berarti mengenakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di sisi lain juga melakukan tugas-tugas yang disuruhkan oleh firman itu untuk kita lakukan. Artinya apa, Ibu yang dikasihi Tuhan? Tidak cukup hanya kita katakan yang penting aku bisa dirubah, kata-kata aku lembut, yang tadinya kasar sekarang lembut, yang tadinya emosional sekarang saya menjadi orang yang sabar. Atau dengan kata lain kita katakan bahwa firman itu telah menghasilkan buah roh dalam kehidupan saya, boleh. Tetapi jangan lupa juga bahwa ada tugas yang harus kita kerjakan yang juga disuruhkan oleh firman itu untuk kita lakukan. Nah, maka misalnya melayani. Nah, itu adalah bagian yang disuruhkan firman Tuhan itu untuk kita lakukan. Bagaimana kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya, atau kemudian bagaimana kita memberitakan Injil damai sejahtera itu, memberitakan Yesus yang telah mati dan bangkit itu untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, ini tugas kita, itu adalah sesuatu yang disuruhkan oleh firman itu untuk kita lakukan. Nah, itu yang kita lihat di sini. Jadi mengerjakan keselamatan itu supaya kita tetap bersinar, bercahaya bagaikan bintang itu. Lalu yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Itu tadi yang dikatakan di dalam ayat 14 sampai 15 itu dikatakan demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Hidup di dalam kekudusan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita tadinya adalah orang-orang yang sudah tercemar. Kita orang berdosa, orang yang menjijikkan, orang yang najis. Lalu karya Kristus telah merubah kita, menjadikan kita menjadi orang-orang kudus secara status. Tetapi berikutnya adalah bagaimana kita kudus secara praktis. Ya, maka dalam hal melakukan pekerjaan kita misalnya, termasuk dalam hal melayani, ya, harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, tidak bersungut-sungut, tidak merepet. Melakukannya tidak berbantah-bantahan. Aku aja yang mengerjakannya, aku aja yang mengerjakannya. Tidak begitu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi melakukan tugas itu, melakukan pekerjaan kita dengan bersungguh-sungguh tanpa berbantah-bantahan. Lalu kemudian dikatakan tidak beraib dan tidak bernoda, ya, di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini, di tengah-tengah angkatan yang bercela ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada di dunia ini. Tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Kita orang yang sudah percaya kepada Yesus. Tanah pusaka kita ada di sorga. Kita adalah warga kerajaan sorga. Dan kita sedang merantau di dunia ini. Maka kita tetap harus menjaga kekudusan hidup kita. Tidak boleh tercemar, ternoda oleh dunia ini. Ya, ini penting bagi kita. Jadi kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada di tengah-tengah dunia yang cemar, ya, di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya ini, tapi kita tidak boleh tercemar oleh dunia ini. Nah, maka dua hal ini digarisbawahi oleh firman Tuhan di sini. Nah, bagaimana caranya kita memancarkan terang itu atau hidup bagaikan bintang itu yang bercahaya itu dengan mengerjakan keselamatan itu, yaitu dengan cara menghidupi firman Tuhan. Yang kedua dengan menjaga kekudusan hidup kita. Nah, di dalam menghidupi firman Tuhan atau di dalam menjaga kekudusan hidup kita, nah kita harus memiliki motivasi yang benar.
Nah, dikatakan tadi ayat 12 itu, nah hidup dalam keselamatan itu, hidup di dalam memancarkan terang itu, bercahaya bagaikan bintang itu. Nah, bukan karena diawasi oleh manusia, tetapi karena takut dan gentar kepada Allah. Sekali lagi saya baca di ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, ini perhatikan. Dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, jadi bukan karena Paulus ada di jemaat Filipi itu, maka mereka mengerjakan tugas itu, melakukan firman Tuhan itu, hidup dalam firman itu, ketat menjaga kekudusannya. Bukan seperti itu. Paulus itu terbatas, hamba-hamba Tuhan itu terbatas. Tetapi ada Tuhan yang tidak terbatas, yang melihat seluruh kehidupan kita. Nah, maka di dalam mengerjakan firman Tuhan, berpegang pada firman kehidupan itu, menjaga kekudusan hidup, bukan karena diawasi oleh manusia, bukan karena dipantau oleh CCTV, bukan. Tapi karena takut dan gentar kepada Allah yang Maha Tahu. Lalu berikutnya di sini perlu kita perhatikan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Nah, motivasi di dalam hidup bercahaya itu, ya, hidup dalam keselamatan itu harus sesuai dengan tuntunan Allah. Ada tuntunan Allah dalam kehidupan kita. Maka dikatakan di ayat 13 itu, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah kita itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mendorong kita, mengingatkan kita, memotivasi kita supaya kita mengerjakan firman Tuhan itu, menjaga kekudusan kita. Nah, maka ini juga harus menjadi satu dorongan bagi kita. Jadi Allah bekerja di dalam diri kita, ya. Allah yang mengerjakan di dalam diri kita baik kemauan maupun pekerjaan baik sesuai dengan kerelaannya. Artinya apa? Orang yang tidak mau hidup dalam firman Tuhan, orang yang tidak mau menjaga kekudusannya, berarti dia sebenarnya mengabaikan pekerjaan Allah di dalam dirinya. Allah sudah menganugerahkan kepada kita Roh Kudus yang akan terus mendorong kita, memotivasi kita. Maka kita harus memberi diri untuk dituntun Roh Kudus supaya kita mengerjakan keselamatan itu, hidup di dalam keselamatan itu, sehingga kita bercahaya bagaikan bintang-bintang. Hidup dalam keselamatan, nah dengan keinginan ya memberi, nah ini hal menarik ibu yang dikasih Tuhan, di ayat 16 itu dikatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi kalau kita hidup di dalam keselamatan itu, ya, bercahaya bagaikan bintang-bintang itu, rupanya itu membangkitkan kebanggaan dan semangat kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Nah, ini bahkan Rasul Paulus mengarahkan dirinya kepada hari di mana nanti Kristus datang kedua kali. Jadi dia akan melihat betapa bangganya dia dengan orang-orang yang dilayaninya. Jadi ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat di sini. Bahwa kita terus maju di dalam memancarkan cahaya itu, bercahaya bagaikan bintang-bintang itu. Kita ingin juga membanggakan pemimpin-pemimpin kita. Ini satu hal yang menarik ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-16 itu. Nah, lalu berikutnya dikatakan di sini bahwa perlu ada kesetiaan. Nah, di dalam bagaimana kita bercahaya bagaikan bintang-bintang itu. Jadi bukan temporal. Jadi mengerjakan keselamatan dengan sukacita sekalipun harus menderita.
Nah, inilah yang kita lihat justru dalam kehidupan Rasul Paulus, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa sekalipun dia di penjara, dia tidak kurang sedikit pun sukacitanya. Dia tidak mengurangi kesaksiannya, tapi dia tetap bercahaya bagaikan bintang itu. Dia tetap bersukacita. Itulah sebabnya di sini dikatakan di ayat 17 dan 18 itu, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Nah, kitab Filipi sering disebut dengan kitab sukacita. Walaupun sebenarnya kondisi Rasul Paulus itu ya dari segi manusia tidak mendukung untuk bersukacita. Karena dia sedang mengalami kesulitan, dia seorang narapidana, dia sedang dipenjara. Walaupun itu bukan oleh karena kesalahannya, tapi justru karena kegencarannya memberitakan Injil. Justru karena keefektifannya di dalam memancarkan cahaya Kristus itu dalam kehidupannya. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, memancarkan terang itu, bercahaya bagaikan bintang-bintang itu, perlu ada kesetiaan. Tidak akan pudar sekalipun oleh pergumulan, ya. Bahkan di dalam pergumulan pun orang akan melihat cahaya itu dalam kehidupan kita. Orang akan melihat Kristus itu dalam kehidupan kita. Di dalam duka cita sekalipun, ibu-ibu, tidak boleh akhirnya kita berkurang di dalam kesaksian kita, sehingga orang tidak melihat cahaya itu lagi, cahaya Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita semuanya berjuang, ya, berjuang bercahaya untuk bercahaya bagaikan bintang-bintang itu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bintang itu kalau kita lihat dari bumi memang kecil. Tapi ketika malam hari gelap gulita, lalu bintang yang kecil itu nampak bercahaya. Nah, itu penting bagi kita. Mungkin kita tidak begitu diperhatikan orang. Mungkin kita orang yang kecil, ya kan. Tapi ingat ibu-ibu, kita dipanggil di sini bercahaya bagaikan bintang. Orang tetap akan melihat, oh itu orang yang sudah menerima Yesus. Oh itu orang yang sudah belajar firman Tuhan. Oh itu orang yang Kristen yang benar itu. Sehingga orang pun akhirnya akan melihat kesaksian kita itu, dan kemudian juga tertarik kepada iman kita. Akhirnya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu hal yang menarik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Maka mari kita bercahaya bagaikan bintang itu. Itu adalah kewajiban bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus. Itu kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan menjadi kebanggaan bagi pemimpin-pemimpin kita. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita, sekali lagi, mari kita berjuang untuk bercahaya bagaikan bintang-bintang itu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Engkau ingatkan kembali supaya kami yang telah percaya kepada Yesus, yang telah menerima anugerah keselamatan itu, boleh terus-menerus bercahaya bagaikan bintang-bintang itu. Maka biarlah Tuhan, kami menunjukkan itu lewat ketaatan kami kepada firman-Mu. Kami berjuang untuk mengetahui firman-Mu, belajar sungguh-sungguh, dan menerima apa yang kami pelajari dari kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan ajarlah juga kami Tuhan untuk berjuang sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup kami, sehingga tidak ada lagi kegelapan dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar bercahaya bagaikan bintang-bintang itu. Terima kasih Allah kami yang baik. Kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kalau Engkau senantiasa bersedia untuk mengingatkan kami, mengajari kami, membimbing kami, bahkan mengevaluasi kami, supaya hidup kami benar-benar
mewujudkan diri sebagai terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk persembahan yang kami kumpulkan. Kami telah menerimanya dari kekayaan-Mu, dan kini kami persembahkan kepadamu sebagai ucapan syukur kami, sebagai pengakuan kami bahwa Tuhan adalah sumber dari kehidupan kami, Tuhan adalah sumber keselamatan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya, sehingga persembahan ini dapat kami pergunakan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya dengarkanlah kami ya Tuhan di dalam doa kami bersama. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Maka biarlah anugerah dari Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan, serta bimbingan dari Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.